Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 6 sampai 12. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sejarah terbesar di dalam kehidupan Allah dan manusia adalah terputusnya hubungan karena dosa. Ini adalah sejarah yang sangat mengerikan. Karena apa? Begitu manusia terputus hubungannya dengan Allah, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Ini adalah sejarah yang sangat mengerikan, karena manusia dirancang oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk mengatur, untuk mengelola Eden agar menjadi lebih baik. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, di sana dikatakan manusia mati. Artinya manusia tidak bisa lagi mencapai standarnya Bapa. Jadi untuk mencapai suatu kemuliaan atau kebaikan, kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Bapa, manusia tidak mampu lagi. Ini adalah tragedi yang mengerikan dan terbesar di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, maka atas inisiatif Allah, manusia dikembalikan kepada rancangan semula. Dan Daud sangat menyadarinya tentang hal itu, yaitu pada ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia yang harusnya berkodrat ilahi itu menjadi kodrat dosa. Maka manusia membutuhkan anugerah atau kasih karunia dari Allah, dan Allah memberikan kasih karunia tersebut yaitu dengan cara mengorbankan putra tunggalnya. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, agar manusia dikembalikan lagi ke rancangan semula, yaitu untuk memiliki kodrat ilahi. Ya, bagaimana agar manusia memiliki kodrat ilahi? Maka apa yang harus diselesaikan di dalam kehidupan manusia? Maka manusia mempunyai tugas selanjutnya yang terdapat dalam ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi firman Tuhan ini adalah berbicara mengenai kecerdasan Allah. Firman Tuhan itu berbicara mengenai hikmatnya Allah. Hikmat Allah harus ada di dalam batin manusia. Dahulunya sebelum manusia jatuh dalam dosa, hikmat Allah itu dimiliki oleh manusia. Di dalam batin manusia memiliki kecerdasan Allah sehingga mampu untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar dan sempurna. Dan Daud sangat menyadari itu sebabnya kehidupan Daud merasa bersukacita, kehidupan Daud merasakan suatu kemerdekaan dan kesuksesan dan keberhasilan apabila ia menghidupi Taurat atau firman Tuhan di dalam hidupnya. Namun setelah Daud jatuh di dalam dosa, yaitu dosa perzinahan dengan Batseba, maka di sini Daud memohon
Dia memohon kepada Allah dalam ayat 9-11, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuslah segala kesalahanku. Jadi di sini Daud sangat menyadari, Bapak Ibu, pada saat manusia melakukan dosa, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghampiri tahta Allah. Karena manusia tertolak, manusia sudah tergadai di dalam dosa. Untuk bisa menghadiri tahta kemuliaan Allah dibutuhkanlah suatu korban penebusan, ya. Nah, korban penebusan tersebut harus diikuti dengan pengakuan dosa. Pengakuan dosa artinya mengakui segala dosa-dosa dan berbalik 180 derajat untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jadikan hatiku tahir. Hati hanya bisa ditahirkan oleh Allah, yaitu melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui logosnya Tuhan yang menjadikan di dalam kehidupan ini rema yang menuntun hidup kita. Dan perbaharuilah batinku. Batinku ini adalah berbicara mengenai nurani manusia. Nurani manusia itu ada di dalam rohnya, Bapak Ibu. Roh manusia, yaitu nesamahnya. Jadi kalau nesamah ini ya dihidupi dengan kehidupan firman Tuhan, maka roh manusia ini bisa menjadi pelita bagi Tuhan. Pelita bagi Tuhan itu artinya suara Tuhan yang senantiasa berkata-kata di dalam batin kita, seperti tertulis dalam Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, roh manusia adalah pelita bagi Tuhan karena roh manusia tersebut hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menuntun mereka pada jalan kebenaran. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan perbaharuilah batinku, diperbarui dengan firman Tuhan, dengan roh yang teguh. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan dengan roh yang teguh. Rohnya ini adalah roh kecil. Ini berbicara mengenai semangat, gairah, tingkah laku manusia yang didasarkan pada nesama, yaitu roh manusia yang diberikan oleh Allah di dalam hidup kita, yang dihidupi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga memiliki nurani atau manusia batiniah yang unggul. Ya Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu, manusia ini menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Jadi Daud sangat memahami tentang kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Pada saat Daud melakukan satu kesalahan dan firman Tuhan itu datang melalui Nabi Nathan, ditegur, dia langsung tersungkur dan minta ampun kepada Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari dengan kebenaran firman Tuhan ini, janganlah kita mengeraskan hati kita, tetapi mari kita melembutkan hati kita, selembut hatinya Daud, selembut hatinya Tuhan Yesus yang senantiasa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ingat, tugas kita adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, Roh Bapa sendiri yang menyemangati di dalam roh kita, yaitu nesamah kita, memimpin rohani kita dan manusia batiniah kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bersama dengan Allah melalui firman-Nya, kurban Tuhan Yesus Kristus dan firman kebenaran, maka akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita.
Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Bapa di surga, ucapan syukur senantiasa ada di dalam hidup kami Bapa, karena kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemampuan kami menghidupi kebenaran firman Tuhan ini tidak terlepas dari kasih kemurahan Bapa yang senantiasa memberikan roh Bapa di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami janganlah sampai mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sangat mulia, sangat agung, yang senantiasa memimpin kami pada kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup seperti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menghidupi kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah. Haleluya. Amin. Demikianlah gemar Bapak Ibu pagi hari ini. Biarlah melalui gemar ini kita tetap semangat, hidup kudus, tidak bercacat celah, dan kita pasti bisa. Haleluya. Amin.